Sistem Super Devouring. Bab 181, Suap. Kemudian, Ye Xuan mulai mengobrak-abrik kotak dan laci, mengeluarkan barang-barang di Song Caijing satu persatu. Dalam waktu singkat, dia memutar matanya lebih dari selusin kali. Apa-apaan isi cincin Qiankun ini? Hei, dasar bajingan, tak apa kau mengambil barang, tapi kenapa kau melempar-lempar barangku? Song Caijing berkata dengan marah. Saat ini, gua itu sudah penuh dengan tumpukan pakaian gadis-gadis, termasuk banyak pakaian luar, dan juga sejumlah ikat perut dan celana dalam yang memiliki aroma tubuh Song Caijing. Ye Xuan tidak tahan melihatnya. Ye Xuan yakin. Dia mencari di cincin Qiankun dan menyerap semua yang bisa dia serap, tetapi itu hanya sedikit, dan masih belum sebaik tim yang beranggotakan 20 orang. Apakah Song Caijing benar-benar putri dinasti Song? Mungkinkah semua hal itu ada pada saudaranya? Ye Xuan berpikir dengan heran. Namun panennya masih bagus. Apa yang sedang dipegangnya saat ini adalah pedang spiritual tingkat tinggi milik Song Caijing, pedang Kyusui. Namun, pedang ini lebih kecil dari pedang biasa dan jelas digunakan oleh gadis-gadis. Dia meletakkan pedang air musim gugur ke dalam ruang yang melahap, dan kemudian bertanya dengan heran, mengapa kamu begitu miskin? Mungkinkah putrimu ini palsu? Apa maksudmu palsu? Kita di sini untuk berpartisipasi dalam penilaian rumah Lingqiao. Cukup membawa beberapa obat penyembuh. Mengapa kita membutuhkan begitu banyak barang? Balas Song Caijing. Kami. Ye Xuan memutar matanya lagi. Jadi, hal yang sama terjadi pada Song Juyu. Apakah dia masih putra mahkota? Apakah dia masih pangeran dan putri suatu dinasti? Tang Tian dapat dengan mudah menghasilkan 2000 kristal kelas menengah, tetapi mereka tidak punya apa-apa. Song Caijing ini juga berada di alam mendalam sejati, dan merupakan pasukan tempur teratas dalam perang dinasti ini. Dia tidak perlu meninggalkan semuanya dengan Song Jue. Tampaknya apa yang dia katakan itu benar. Ye Xuan sedikit tidak berdaya, tetapi dia mendapatkan senjata spiritual tingkat menengah, yang tidak buruk. Hei, bajingan, jika kau melepaskanku, aku akan mencari seseorang untuk memberimu kristal itu setelah aku memasuki rumah Lingqiao. Berapa yang kau butuhkan? 100.000 atau 200.000? Song Caijing langsung mengajukan penawaran. Menurutmu, berapa nilai Tian Sifu? Ye Xuan tiba-tiba bertanya. Pertanyaan ini juga membuat Song Caijing bingung. Ye Xuan telah menahan kedua saudara kandung itu, jadi masih belum pasti siapa yang akan menang atau kalah dalam perang dinasti ini. Jika menang, Anda akan masuk istana surga, dan jika kalah, Anda akan masuk istana neraka. Dengan kualifikasi yang Anda miliki, Anda akan tersingkir dengan sangat cepat jika Anda memasuki istana surgawi. Ayo, mengapa tidak memilih dunia bawah? Bagaimana? Asal kau membiarkanku pergi, aku akan memberimu 500.000 kristal bermutu rendah. Song Caijing berkata lagi. Dihilangkan. Ye Xuan tersenyum dan berkata, aku ingat kamu tampak berusia 17 tahun ketika kamu berada di tahap awal alam mendalam sejati. Aku juga berada di tahap awal alam mendalam sejati, tetapi aku setahun lebih muda darimu. Sepertinya kau, putri dinasti Song Agung, tidak sehebat itu. Apa? Kau lebih muda dariku? Song Caijing terkejut. Melihat bentuk tubuh dan wajah Ye Xuan, dia pikir dia lebih tua dari Song Jue. Tapi ini tidak bisa disalahkan padanya, karena Ye Xuan telah menyatukan garis keturunan ratusan binatang buas dan telah ditingkatkan ke tingkat menengah, jadi dia terlihat jauh lebih dewasa. Selain itu, meskipun dia baru berusia 16 tahun secara fisik, usia mentalnya lebih tua dari semua orang. Jika bahkan aku akan tersingkir, maka hal yang sama akan terjadi padamu dan saudaramu ketika kalian memasuki Tianzi Mansion. Ye Xuan mendengus dingin. Siapa yang mengatakan itu? Saudaraku telah mencapai puncak alam mendalam sejati dan bisa saja memasuki istana surgawi. Dia mengambil bagian dalam penilaian untuk membantu saya. Selama dia memasuki istana surgawi, dia akan menerima pelatihan yang terfokus dan dapat mencapai alam pil ilahi. Song Caijing mengoreksi. Puncak alam mendalam sejati. Ye Xuan terkejut. Awalnya dia mengira Song Jue hanya berada di tahap tengah alam mendalam sejati, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia sudah berada di puncak alam mendalam sejati. Tampaknya informasi Tang Tian terlalu ketinggalan zaman.
Pada saat yang sama, dia berkeringat dingin. Jika dia melawan Song Jue dalam duel 1 lawan 1, dia mungkin akan langsung terbunuh, bukan? Itu hanya puncak alam mendalam sejati. Saya bisa mencapainya dalam waktu setengah tahun. Tidak apa-apa. Ye Xuan masih berkata dengan keras kepala. Namun, ini juga benar. Selama dia memiliki sumber daya, dia dapat meningkatkan dengan cepat, bahkan ke alam pil ilahi. Tidak mudah bagimu, seseorang dari kekaisaran tingkat rendah, untuk berkultivasi ke alam mendalam sejati. Tolong biarkan aku pergi. Aku akan memaafkan apa yang baru saja terjadi. Song Caijing melanjutkan. Yang lalu biarlah berlalu. Termasuk fakta bahwa aku menyentuh payudaramu tadi. Ye Xuan tiba-tiba mendongak. Dasar bajingan, beraninya kau menghancurkan kepolosanku, kau mencari kematian. Song Caijing tiba-tiba teringat kejadian ini dan bergegas menuju Ye Xuan dengan tinju merah mudanya yang kecil. Namun, sekarang dia sama sekali tidak memiliki Xuan Qi, dan dengan mudah ditangkap oleh Ye Xuan dan didorong kembali. Apa yang terjadi? Song Jue, yang berada di luar gua, mendengar suara itu dan bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak ada, adikmu ingin membunuhku. Ye Xuan menjawab. Kakak, aku baik-baik saja. Song Caijing juga menjawab, tetapi setelah dia selesai berbicara, dia menatap Ye Xuan dengan kejam dan mengancam, jika kau memberitahu ini kepada siapapun, kau pasti akan mati dengan menyedihkan. Cek, dasar jalang, menjauhlah dan jangan ganggu aku. Ye Xuan berkata dengan tidak sabar dan mulai menutup matanya untuk beristirahat. Melihat tidak ada perbaikan dalam situasi itu, Song Caijing hanya bisa menyingkirkan cincin Qiankun di tanah, menyingkirkan pakaiannya, menatap Ye Xuan dengan tatapan membunuh, lalu berjalan sampai akhir. Meskipun Ye Xuan memejamkan matanya, setiap gerakan Song Caijing tidak bisa lepas dari persepsinya. Tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Setelah beberapa saat, Song Caijing benar-benar berjingkat ke arah Ye Xuan. Tetapi sebelum Ye Xuan membuka matanya, dia tersipu dan berbisik, bajingan, aku akan ke toilet. Pergi ke sudut. Ye Xuan menjawab dengan acuh tak acuh tanpa membuka matanya. Kamu. Song Caijing ingin membunuh Ye Xuan dengan satu pedang. Semua wanita itu sama. Saya bisa memberimu sebanyak yang saya inginkan. Aku tidak perlu melihat milikmu. Ye Xuan menambahkan. Kalimat ini hampir membuat Song Caijing menjadi gila. Kau membandingkanku dengan wanita lain. Song Caijing bertanya, menahan amarahnya. Bukankah mereka berdua hanya memiliki satu payudara dan satu pantat? Mungkinkah putri-putri dinasti Song memiliki payudara ekstra? Ye Xuan membalas. Dasar bajingan bau, dan sekarang aku belum memintamu untuk melepaskanku, apakah kau akan mati jika keluar sekali saja? Song Caijing berteriak dengan marah. Tidak, pergilah ke sudut dan lakukan itu, kalau tidak kau akan mengompol. Ye Xuan berkata dan mengabaikannya. Itu hanya pergi ke toilet, kau dapat menemukan tempat di mana saja. Mengapa pergi ke hutan? Apakah kau tidak takut ular berbisa? Song Caijing menggertakkan giginya dan menatap Ye Xuan dengan tatapan tajam untuk beberapa saat, lalu perlahan berjalan ke sudut. Dia ragu-ragu untuk beberapa saat. Gua itu sangat gelap, dan dia hanya bisa melihat samar-samar sosok Ye Xuan. Dia menduga bahwa Ye Xuan juga orang yang sama. Dia menatap Ye Xuan lagi, menggertakkan giginya, berjalan ke sudut, lalu diam-diam melepaskan ikat pinggangnya dan berjongkok. Saat dia pergi ke kamar mandi, Song Caijing menatap Ye Xuan, takut kalau-kalau dia tiba-tiba berdiri. Percikan. Suara gemericik air terdengar di telinga Ye Xuan. Akhir bab 182. Ye Xuan tiba-tiba membuka matanya. Dia mengira Song Caijing berpura-pura pergi ke kamar mandi sebagai tipuan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar harus buang air kecil. Meskipun di dalam gua sangat gelap, dia memiliki darah macan tutul bayangan di tubuhnya dan memiliki kemampuan penglihatan malam. Ketika ia membuka matanya, pantat putih terlihat dalam pandangannya, dan alpaka yang tak terhitung jumlahnya berlari kencang dalam pikirannya. Jika kamu benar-benar ingin buang air kecil, katakan saja padaku. Apakah aku begitu tidak baik? Ye Xuan berkata pada dirinya sendiri. Walaupun dia berkata demikian dalam hatinya, namun sorot matanya jujur dan dia menatap dengan saksama. Dia tidak mengintip, melainkan melihat secara terbuka.
Terlebih lagi, Song Caijing bahkan tidak tahu bahwa dia sedang menonton secara terbuka, jadi rasanya sangat menyenangkan. Melihat Song Caijing hampir selesai, Ye Xuan tiba-tiba terbatuk, mengingatkan dirinya untuk tidak tergoda oleh kecantikan. Tetapi batuknya ini hampir membuat Song Caijing takut setengah mati. Seluruh tubuhnya bergetar hebat. Dia bahkan tidak menyekanya dan dengan cepat menarik celananya dan berdiri. Bajingan, apa kau sedang mengintip? Song Caijing bertanya dengan curiga. Saya baru saja mendengar suara air. Gelap sekali, bisakah kamu melihat apakah mata saya terbuka atau tertutup sekarang? Ye Xuan bertanya balik. Song Caijing mendengus pelan, mengabaikan Ye Xuan, dan langsung berjalan ke sudut lain dan berbaring di sisinya. Dia berpikir dalam hatinya, Ye Xuan tidak seburuk itu dan tidak memanfaatkan kesempatan untuk melakukan kesalahan apapun. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Ye Xuan masih duduk di sana dengan mata terpejam, memeriksa berbagai hal dalam sistem pelahap. Dan Song Caijing tertidur karena alasan yang tidak diketahui. Namun, baru pada tengah malam Ye Xuan tiba-tiba mendengar suara aneh. Ye Xuan membuka matanya dan mendapati Song Caijing terbaring di sudut, tetapi tubuhnya sedikit gemetar, tangannya masih menutupi perut bagian bawahnya, alisnya berkerut membentuk cuan, seolah-olah dia sedang menahan rasa sakit. Pada saat ini, Ye Xuan ingat bahwa dia baru saja memukulnya 2 kali. Meskipun pukulan telapak tangan yang kedua tidak berat, dia tidak menunjukkan belas kasihan pada pukulan telapak tangan pertama. Selain itu, tidak ada energi misterius di tubuh Song Caijing, jadi dia tidak mampu menekan penyakitnya sama sekali. Ye Xuan berdiri dengan tenang, lalu berjalan mendekat dan dengan lembut meletakkan tangannya di perut bagian bawah Song Caijing. Energi misterius yang lembut mengalir keluar dari telapak tangannya, menembus tubuh Song Caijing, dan mulai meringankan rasa sakitnya. Hah! Song Caijing yang koma tiba-tiba membuka matanya. Setelah melihat bayangan hitam mendekat, dia langsung membuka matanya lebar-lebar dan berteriak keras. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman, namun sebelum dia bisa berteriak, Ye Xuan menutup mulutnya. Jangan berteriak. Kamu akan merasa lebih baik jika minum pil ini. Ye Xuan menukar pil penyembuhan mahal dari sistem menelan, memasukkannya langsung ke mulut Song Caijing, dan menggunakan energi misteriusnya untuk membantunya memurnikannya. Saat pil itu memasuki perutnya, pil itu segera berubah menjadi arus hangat, dan rasa sakit Song Caijing berkurang lebih dari setengahnya. Setelah itu, Ye Xuan kembali ke tempat duduknya. Awalnya, Song Caijing mengira Ye Xuan akan membunuhnya dan kemudian melarikan diri, tetapi dia tidak menyangka bahwa Ye Xuan benar-benar akan membantunya menyembuhkan luka-lukanya. Ramuan macam apa ini? Sungguh ajaib. Kurasa aku belum pernah melihatnya di dinasti Song. Song Caijing berpikir dalam hati. Titik. Ye Xuan duduk dengan mata tertutup sepanjang malam. Keesokan paginya, Song Jue berada di luar gua dan berteriak di pintu masuk untuk memastikan keselamatan Song Caijing. Song Caijing juga telah terbangun sejak lama, dan setelah semalaman pemulihan, luka-lukanya telah sembuh total. Kakak, aku baik-baik saja. Song Caijing menanggapi, lalu berjalan di depan Ye Xuan. Cahaya bersinar masuk, dan baru sekarang dia bisa melihat wajah tegas Ye Xuan dengan jelas. Terima kasih untuk pilnya, kata lagu Caijing. Ye Xuan memejamkan matanya dan berkata, jika kamu mati, saudaramu juga akan memotongku sampai mati. Tetapi kemudian, dia sakit kepala, karena Song Caijing mulai merayunya lagi. Sambil menahan godaan Song Caijing, dia berpikir, aku tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Meskipun Tang Tian telah kehilangan lengannya, Song Juejian dan Song Caijing ada di sini. Tidak ada seorang pun di luar sana yang dapat mengancamnya. Titik. 3 hari telah berlalu sejak Ye Xuan menculik Song Caijing. Selama 3 hari ini, Song Juejian sangat jujur, tetapi Song Caijing membuat Ye Xuan sakit kepala. Harga yang diajukan Song Caijing sudah mencapai 10.000 kristal tingkat menengah, yang seharusnya memungkinkan Ye Xuan untuk menerobos ke tahap tengah alam mendalam sejati. Namun, Ye Xuan masih menahan godaan itu. Namun, saat langit mulai cerah pada hari ketiga, sebuah suara lama terdengar di langit. Perang dinasti telah berakhir. Tidak seorang pun diizinkan menyerang lagi. Pelanggar akan didiskualifikasi. Setelah mendengar suara ini, Ye Xuan juga
Bab ini belum selesai, silakan balik halaman, menghela napas lega. Penilaian akhirnya selesai. Serahkan penawarnya. Song Caijing mendengar suara itu dan berjalan mendekat dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Tampaknya dia ditakdirkan untuk memasuki dunia bawah. Namun, dia berpikir bahwa Istana Lingqiao akan membuat pengecualian dan menerima Song Juejue di Istana Tianzi, jadi dia tidak khawatir. Ye Xuan juga bangkit dari tanah dan menukar dua penawarnya. Racun dalam sistem menelan mempunyai penawarnya, tetapi harganya tidak murah. Pil kematian 7 hari dan pil penyebar Qi, ditambah dua penawarnya, menghabiskan total 10 juta poin melahap bagi Ye Xuan, yang mana sangatlah mahal. Namun, cukup bagus untuk memasuki Istana Surgawi dengan hanya 10 juta poin. Lagi pula, dia bahkan menolak godaan 10.000 kristal kualitas sedang. Ambillah. Ye Xuan dengan santai melemparkan penawarnya ke Song Caijing. Song Caijing mengambil pil itu dan melihatnya, dia merasa ngeri dan berkata, racun yang akan membunuhmu dalam 7 hari, apakah itu nyata? Omong kosong, apakah kamu pikir aku bercanda? Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat menunggu beberapa hari lagi untuk melihat apakah nanah akan mengalir dan luka akan terbentuk, dan kulit akan mengalami ulcerasi. Ye Xuan memutar matanya, tetapi efek mengerikan itu palsu. Dasar bajingan kejam, kau benar-benar telah meracuniku. Song Caijing berteriak dengan marah. Dia awalnya mengira racun pertama Ye Xuan palsu karena dia tidak merasakan apapun setelah meminumnya. Apa yang benar-benar diandalkan Ye Xuan adalah pil penyebar Qi kedua. Tetapi saya tidak menyangka racunnya nyata. Gadis yang polos. Ye Xuan berkata dengan santai dan berjalan keluar, tepat pada saat bertemu dengan Song Jueyu yang datang. Sebelum Song Juejian sempat berbicara, Ye Xuan berkata, racun di tubuh adikmu sudah disembuhkan. Mendengar ini, Song Juejian berkata langsung, baiklah, saudaraku, kamu benar-benar menepati janjimu. Aku, Song Juejian, akan menjadikanmu temanku. Meskipun Ye Xuan merasa sedikit bersalah karena mengancamnya dengan sutra Song Kai, mereka sebelumnya adalah musuh, jadi seseorang tidak bisa bersikap belas kasihan saat berhadapan dengan musuh. Selain itu, dia juga menerima batu kristal Tang Tian, jadi dia harus melakukan ini. Ye Xuan mengangguk sedikit, lalu berjalan langsung ke pintu masuk gua. Pada saat ini, seekor batu besar perlahan turun dari langit. Saat mendarat, Song Jueyu kebetulan berjalan keluar. Setelah melihat tetua Lingqiao Mansion di Lingqiao Dapeng, Song Jue juga dengan hormat menggenggam tinjunya dan berkata, kakek. Bab 183, Istana Dunia Bawah. Nama ini membuat Ye Xuan takut. Kakek. Tetua dari Istana Lingqiao ini sebenarnya adalah Kaisar Dinasti Song. Kamu anak yang menarik. Berani sekali kamu menyandera cucuku. Song Cheng melirik Ye Xuan. Ye Xuan begitu takut hingga dia hampir mengompol, lalu buru-buru mengepalkan tangannya dan berkata, maafkan aku, senior. Sebagai tetua dari Istana Lingqiao, aku harus bersikap adil dan jujur. Namun, jika terjadi sesuatu pada Caijing, bahkan jika kau memasuki Istana Tianzi, aku pasti akan melakukan apapun untuk membunuhmu. Namun untungnya, kau tidak melakukan kesalahan besar. Song Cheng berkata, lalu menoleh ke Song Juejue dan berkata, Juejue, aku sangat kecewa padamu. Aku tahu aku salah. Song Juejue berkata sambil mengepalkan tangannya. Perang dinasti ini awalnya hendak menghancurkan dinasti Tang, namun dinasti Song kalah karenanya. Kamu harus ingat pelajaran ini, tapi tidak apa-apa. Tang Tian adalah bajingan yang tidak punya harapan. Bahkan jika kamu ditahan, dia tidak bisa melakukan apapun dan kamu tetap kalah. Song Cheng berkata perlahan. Apa? Mendengar ini, Ye Xuan dan dua orang lainnya terkejut. Mengapa dinasti Tang kalah? Sial, apa yang terjadi? Apakah sarang kita sudah ditemukan? Ye Xuan sangat terkejut. Kemudian, lelaki tua itu melanjutkan, wah, kudengar susunan ilusi itu dibuat olehmu, dan itu cukup efektif. Sayang sekali seseorang ketahuan saat dia keluar mencari udara segar, dan mengungkap gua-gua itu saat dia sekarat. Ye Xuan sangat terkejut hingga dia tidak bisa berbicara. Gua-gua itu sangat besar, cukup besar untuk menampung lebih dari 100 orang untuk bergerak, tetapi beberapa orang masih keluar untuk mencari udara segar.
Yang penting setelah ketahuan dia benar-benar menceritakan semuanya. Bahkan jika dia meninggal, dia tidak bisa membiarkan orang lain hidup. Integritas moralnya hancur total. Ini tidak penting. Yang penting adalah dia telah menolak godaan Song Caijing sebelumnya. Kalau saja dia tahu akan kalah, dia pasti sudah membiarkan Song Caijing pergi. Dia setidaknya bisa mendapatkan 10.000 kristal tingkat menengah dan langsung menerobos ke tahap tengah alam mendalam sejati. Sayang. Ye Xuan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Ini adalah takdirnya. Ketika lelaki tua itu melihat ekspresi Ye Xuan, dia berkata, "Wah, aku optimis padamu. Sayang sekali kau berada di kubu dinasti Tang dan pihak yang kalah, kalau tidak, aku pasti akan menyediakan tempat untukmu." Bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Meskipun Ye Xuan adalah musuh Song Kai, itu hanya di masa lalu. Sekarang perang dinasti telah usai, hal itu adalah sesuatu di masa lalu, dan tidak ada yang terjadi pada Song Kai, jadi dia tidak akan melanjutkannya lebih jauh. Kakek, apa yang kau bicarakan? Bajingan ini hampir meracuniku sampai mati. Song Caijing berkata dengan sangat tidak puas. Kita hanya bicara tentang fakta. Aku belum mengatakan apapun tentangmu. Kau begitu mudah jatuh ke dalam perangkap musuh. Orang tua itu menatap Song Caijing dan berkata. Song Caijing tetap terdiam saat mendengar ini. Ini benar-benar kesalahannya. Untungnya, dinasti Song menang, kalau tidak dia akan merasa bersalah sampai mati. Baiklah, semuanya maju ke atas. Kata Song Cheng. Ye Xuan dan dua orang lainnya melompat ke Ling Qiao Dapeng satu demi satu. Kemudian, Ling Qiao Dapeng membutuhkan waktu lebih dari 2 jam untuk mencapai pintu masuk lembah. Pada saat ini, sudah ada ratusan orang berkumpul di sini. Ye Xuan membuat perkiraan kasar dan menemukan bahwa tidak banyak orang di dinasti Song, hanya sekitar 100. Hanya ada lebih dari 40 orang yang tersisa di dinasti Tang, dan karena itulah penilaian berakhir. Ling Qiao Dapeng perlahan turun, dan Ye Xuan serta dua orang lainnya melompat ke tanah, langsung menjadi fokus. Tang Tian yang kehilangan satu lengannya langsung menampakkan raut wajah yang garang saat melihat Song Juyu. Mo Wen juga merasa lega saat melihat Ye Xuan masih hidup. Setelah melihat Song Cheng, Yang Tai juga berteriak, "Oke, pertempuran kedua berakhir, dan pemenangnya adalah kubu dinasti Song." Dinasti Song telah memenangkan 2 pertandingan berturut-turut, dan 10 orang akan memasuki Istana Surga, dan sisanya akan dibagi ke Istana Xuan dan Istana Huang. Dinasti Tang akan menang terlebih dahulu dan kemudian kalah, dan akan ada 20 tempat untuk memasuki Istana Bumi, dan sisanya akan dapat memasuki Istana Huang. Berikutnya, Wali akan melaporkan orang-orang yang mereka sukai. Mo Wen juga melaporkan nama Ye Xuan. Di pihak dinasti Song, selain Song Juebu dan Song Caijing, ada 5 orang yang berada di puncak alam Yuan sejati, dan 3 sisanya secara alami berada di tahap tengah alam Yuan sejati. Di dinasti Tang, selain Tang Tian dan Ye Xuan, hanya ada 2 prajurit di puncak alam Yuan sejati. Adapun yang lainnya, mereka semua berada di tahap tengah alam Yuan sejati. Namun, pada saat ini, Song Caijing tiba-tiba berkata kepada Song Cheng, "Kakek, aku tidak akan pergi ke Istana Surga. Aku akan pergi ke Istana Dunia Bawah." Apa? Song Cheng terkejut, "Kamu sudah menang, mengapa kamu masih pergi ke Istana Dunia Bawah?" Adik. Bab ini belum selesai, tolong balik halamannya, ada apa denganmu? Song Juejing juga bingung. Dia bisa saja langsung memasuki Istana Tianzi, namun dia mengikuti penilaian hanya untuk memperbolehkan Song Caijing ikut memasuki Istana Tianzi bersamanya. Tapi sekarang, Song Caijing benar-benar berinisiatif mengusulkan untuk pergi ke Istana Dunia Bawah. Kakek, tekanan di Istana Surga terlalu besar. Semua orang di sana berada di puncak alam mendalam sejati. Kakak sudah berada di puncak alam mendalam sejati dan dapat mengimbanginya. Namun, jika aku masuk sebagai orang yang berada di alam mendalam sejati awal, aku mungkin akan segera tersingkir, yang akan sangat memalukan. Jadi, kupikir lebih baik aku pergi ke Istana Bumi. Song Caijing menjelaskan. Ini benar-benar omong kosong. Berapa banyak orang yang bermimpi memasuki Istana Surgawi, tetapi Anda ingin berhenti. Anda sama sekali tidak menghormati otoritas Istana Ling Qiao. Song Cheng berkata terus terang. Kakek,
Kakek baru saja mengatakan bahwa aku benar-benar kurang pengalaman. Kalau begitu, aku akan meninggalkan rumah Ling Qiao dan pergi bepergian keluar. Song Caijing mulai mengancam secara langsung. Kamu. Song Cheng sangat marah hingga dia meniup jenggotnya dan tidak bisa berbicara lagi. Kakak, kamu serius? Song Jue tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya. Baiklah, jika aku tidak pergi ke istana dunia bawah, aku tidak akan memasuki istana Ling Qiao. Song Caijing berkata dengan sungguh-sungguh. Oke. Song Jue mengangguk, berbalik dan berkata, kakek, biarkan dia pergi. Faktanya, Song Cheng juga tahu betapa besarnya tekanan di Tianzi Mansion. Rumah Tianzi di rumah Ling Qiao belum memiliki orang baru yang bergabung dalam beberapa tahun terakhir. Semua orang yang tinggal di sana adalah murid lama, dan hampir semuanya berada di puncak alam mendalam sejati. Hampir semua orang ini tinggal menyendiri di kediaman mereka sepanjang hari, berusaha sekuat tenaga untuk menerobos ke alam pil ilahi. Jika Song Caijing masuk, dia mungkin tidak akan bisa tinggal lama di sana, bukan karena dia tersingkir, tetapi karena tidak ada seorang pun yang bisa diajak bicara. Namun berbeda halnya di Istana Bumi. Ada lebih banyak orang di Istana Bumi daripada di Istana Surga. Selain itu, mereka dapat bertukar ide dan mengikuti pelatihan. Suasananya jauh lebih baik daripada di Istana Surga. Setelah berpikir sejenak, Song Cheng akhirnya mengangguk dan berkata, baiklah, tapi kamu tidak boleh bersantai setelah tiba di dunia bawah, oke? Terima kasih, kakek. Song Caijing mengangguk cepat-cepat. Dia adalah kepala pemeriksa Kam dinasti Song dan memiliki wewenang untuk memutuskan siapa yang akan memasuki Istana Tianzi. Dia hanya perlu memberitahu Yang Tai. Setelah mendapat persetujuan, Song Jue menatap Song Caijing tanpa daya. Dia secara alami menebak apa yang dipikirkan Song Caijing dan berbisik, kakak, jangan membuat masalah setelah memasuki dunia bawah. Bab 184, Murid Persiapan. Aku tahu. Song Caijing mengangguk patuh. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi dan memberitahu saudara Ye. Kata Song Jueqi, dan berlari menuju perkemahan dinasti Tang. Kakak, jangan. Sebelum Song Caijing bisa bereaksi, Song Juyu sudah datang. Ye Xuan, yang saat ini sedang berbicara dengan Mo Wen, menatap Song Jue yang tiba-tiba berlari di depannya dan bertanya dengan heran, ada apa? Hanya ada dia dan Mo Wen di sini, dan Song Jue pasti datang mencarinya ketika dia berlari. Kakak Ye, meskipun dinasti Tangku menang, adikku memilih untuk memasuki dunia bawah. Aku harap kakak Ye dapat menjaganya. Kata Song Juyu. Ye Xuan juga terkejut ketika mendengar ini dan berkata, apa, dia tidak pergi ke istana surga? Ya, dia tidak percaya diri, jadi dia memilih istana bumi. Aku minta maaf atas segala pelanggaran yang pernah kulakukan padamu sebelumnya. Lagu Juyu mengangguk. Kenapa kau tidak pergi ke istana langit tanpa alasan, tapi malah datang ke istana bumi untuk membalas dendam padaku? Apakah perlu melakukan ini? Ye Xuan berkata tanpa sadar. Pada saat ini, sesosok tubuh rupawan datang berlari dari tempat yang tidak jauh. Kau benar, aku di sini untuk membalas dendam padamu. Cuci lehermu dan tunggu kematianmu. Orang yang datang adalah Song Caijing, dan suaranya cukup keras, yang langsung menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Semua orang yang hadir mengenal putri dari dinasti Song Agung. Mereka pun langsung mulai berspekulasi perbuatan keji apa yang telah dilakukan Ye Xuan hingga membuat Song Caijing begitu marah. Kakak Ye, dia memang sudah terbiasa bersikap keras kepala, tolong jangan dimasukkan ke hati. Song Jueqi berkata tergesa-gesa. Ye Xuan juga tidak berdaya dan berkata, jika kamu ingin membalas dendam, balas dendamlah. Mengapa repot-repot meninggalkan Tianzi Mansion? Tahukah kamu berapa banyak orang yang ingin memasuki Tianzi Mansion? Apa pedulimu? Aku bisa pergi kemanapun aku mau. Apa kau takut? Song Caijing mendengus. Cuma bercanda. Ye Xuan terlalu malas untuk memperhatikan. Meskipun Song Caijing memiliki seni bela diri spiritual tingkat atas, dia juga akan dapat mempelajarinya setelah memasuki rumah Ling Qiao. Saat itu, dia pasti bisa mengalahkan Song Caijing sampai mati. Kakak Ye, aku minta tolong padamu untuk menjaga adikku. Song Jue berkata dengan suara rendah. Setelah mendengar ini,
Song Caijing langsung berkata dengan nada tidak puas, "Kakak, apakah kamu memperlakukanku seperti hewan peliharaan? Apa maksudmu dengan merawatku? Saudari, kita semua adalah sesama murid, janganlah bertindak terlalu jauh." Song Juejing mengabaikannya, dan berbalik serta lari setelah mengatakan itu. "Sial, kenapa kau lari? Aku belum setuju." Ye Xuan memutar matanya. Ini benar-benar sepasang kakak beradik yang aneh. Namun, ini bukan intinya. Intinya adalah hari-harinya ke depan mungkin akan sulit. Song Caijing pasti akan menimbulkan masalah baginya jika dia menaruh dendam padanya. Selain itu, ada masalah lain, yaitu Tang Tian. Tang Tian pernah dipotong salah satu tangannya oleh Song Jue, hanya menyisakan tangan kanannya, namun Song Jue memperlakukannya seperti saudara. Dia melirik dan melihat Tang Tian sedang melihat ke arah ini dengan tatapan membunuh. Song Juezi mungkin tidak bermaksud begitu. Sungguh tragis. Ye Xuan berkata dengan getir dalam hatinya. Dia hanya ingin meningkatkan kemampuan dengan baik dan tidak ingin menimbulkan terlalu banyak masalah. Akan tetapi, dia sekarang adalah seorang yang berstatus tinggi, yaitu murid Ling Qiao Mansion. Jika Tang Tian ingin berurusan dengannya, dia juga harus mempertimbangkan berat badannya sendiri. Bajingan, hati-hati lain kali. Aku mungkin akan menusukmu dengan pedang kapan saja. Song Caijing berbisik pada Ye Xuan. Ye Xuan terlalu malas untuk memperhatikan. Meskipun Song Jue memintanya untuk menjaga Song Caijing, dia tidak setuju. Lagi pula, Song Caijing sudah dewasa, mungkinkah dia akan melarikan diri? Kemudian, sesepuh istana Ling Qiao menggendong ke-21 orang ini di atas Ling Qiao Peng dan terbang ke istana bumi. Kakek Song Caijing, Song Cheng, juga pergi bersama 9 orang lainnya. Adapun orang-orang lainnya, mereka pergi ke Xuan Mansion atau Huang Mansion. Awalnya, terdapat lebih dari 2.000 orang dari 4 dinasti dan ratusan kerajaan, tetapi saat ini, kurang dari 100 orang yang selamat, yang memang hanya 1 dari 10. Ling Qiao Dapeng terbang cukup lama dan akhirnya terbang ke suatu area yang ada gedung-gedungnya. Istana Dunia Bawah. 4 istana di rumah Ling Qiaoku, Tian di Xuan Huang, masing-masing membentuk 4 urat nadi. Istana Bumi adalah yang kedua setelah Istana Langit. Vitalitas langit dan bumi sangat melimpah. Selama bertahun-tahun, banyak murid di alam pil ilahi telah muncul, dan beberapa bahkan telah membuat nama untuk diri mereka sendiri di Zhongshu. Setelah Anda masuk, Anda harus berlatih keras dan jangan mencoreng reputasi rumah Ling Qiao. Yang Tai berkata kepada 21 orang di belakangnya di Ling Qiao Dapeng. Ya. Sekelompok orang mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan wajah tegang mereka sudah mengendur. Mulai hari ini, mereka adalah murid Ling Qiao Mansion. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman energi langit dan bumi yang begitu melimpah, setidaknya 10 kali lebih melimpah daripada tempat tinggalku sebelumnya. Berlatih di sini selama 1 tahun setara dengan lebih dari 10 tahun. Haha, energi sejati dalam tubuhku sudah mulai bergejolak. Aku perkirakan aku bisa menembusnya dalam waktu 1 bulan. Ada kekaisaran tingkat tinggi yang berencana menyerang negaraku, tapi sekarang mereka tentu tidak akan berani melakukannya. Beberapa orang berdiskusi dengan suara pelan. Tak lama kemudian, Ling Qiao Dapeng mendarat di tanah. Baiklah, aku masih punya hal lain yang harus kulakukan. Mo Wen, tolong jelaskan peraturan dunia bawah kepada mereka dan berikan mereka tempat tinggal. Setelah memberikan instruksi ini, Yang Tai pergi. Ya, tetua. Mo Wen mengangguk dengan hormat, lalu berkata, saya harap Anda mengingat apa yang akan saya katakan selanjutnya. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya langsung. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, meskipun kalian telah lulus penilaian, kalian tidak dapat dianggap sebagai murid istana Ling Qiao saat ini. Tepatnya, kalian hanya dapat dianggap sebagai murid persiapan. Setelah mendengar ini, seseorang langsung bertanya, mengapa kamu hanya dapat dianggap sebagai murid persiapan? Mo Wen menjelaskan, kalian adalah murid persiapan untuk saat ini. Jika kalian ingin tinggal di rumah Ling Qiao untuk waktu yang lama, kalian harus menjadi murid formal. Tidak sulit untuk menjadi murid formal, selama kalian memenuhi satu syarat. Rumah Ling Qiaoku memiliki 4 rumah besar, Tian di Xuan Huang. Masing-masing dari keempat rumah besar ini memiliki sebuah daftar.
Rumah Diku adalah daftar di, dan totalnya ada 300 nama di dalamnya. Dan yang harus kau lakukan adalah mengalahkan seorang kakak senior di daftar di dalam waktu 1 tahun. Selama kau mengalahkan satu orang, kau dapat menggantikan posisinya dan menjadi murid resmi. Jika kamu gagal mencapai kondisi ini dalam waktu 1 tahun, kamu akan dikirim ke Swan Mansion. Begitu pula, jika kamu masih gagal mencapai tujuan di Swan Mansion, kamu akan diturunkan pangkatnya ke Huang Mansion. Jika kamu gagal mencapainya lagi, kamu akan dikeluarkan dari Ling Qiao Mansion. Dia mengatakannya dengan sangat jelas, dan semua 21 orang yang hadir memahaminya. Singkatnya, kamu punya waktu 3 tahun. Selama kamu bisa masuk ke dalam daftar, kamu bisa menjadi murid formal. Mo Wen berhenti sejenak lagi, lalu melanjutkan, namun, jika kalian ingin menjadi murid formal di tahun pertama, itu masih sulit bagi sebagian besar dari kalian. Aku dapat memberitahu kalian sebelumnya bahwa bahkan yang berada di dasar daftar bumi lebih kuat dari Tang Tian, jadi kalian harus bekerja keras. Bab 185, Hidup Bersama. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua sekitar 20 orang yang hadir terkejut. Yang di bawah lebih kuat dari Tang Tian. Sekarang, Ye Xuan akhirnya merasakan tekanan. Dengan kekuatannya saat ini, masih menjadi pertanyaan apakah dia bisa mengalahkan Tang Tian. Dengan kata lain, dia tidak yakin bisa mencapai puncak peringkat bumi. Tekanan daftar bumi saja begitu besar, lalu seperti apa daftar surga nanti? Tidak heran gadis ini datang ke istana bumi. Sepertinya dia tidak yakin bisa masuk daftar dalam waktu 1 tahun. Namun, jika memang begitu, mengapa dia masih perlu mengikuti penilaian? Kualifikasinya sudah pasti cukup untuk langsung masuk ke istana misteri. Ye Xuan juga diam-diam berpikir bahwa ini sama sekali tidak perlu. Namun, jika Song Caijing memberikan kesempatan ini kepada orang lain, mereka pasti akan memilih untuk memasuki Tianzi Mansion. Sekalipun aku akan tersingkir setelah setahun, sungguh baik bisa tinggal di inti Ling Qiao Mansion selama setahun. Selain itu, sebelum kalian menjadi murid resmi, kalian tidak akan menikmati manfaat dari rumah Ling Qiao. Satu-satunya hal yang dapat kalian nikmati adalah vitalitas langit dan bumi. Tentu saja, ada tempat lain yang dapat memungkinkan kalian untuk berkembang, yaitu pergi ke aula pelatihan untuk mengerjakan tugas. Kata Mo Wen. Ketika kata-kata ini diucapkan, suasana hati semua orang turun drastis. Awalnya mereka mengira bahwa mereka akan dapat terbang ke langit setelah lulus penilaian dan memasuki Ling Qiao Mansion, tetapi mereka tidak menyangka bahwa masih ada levelnya. Saya bertanya-tanya berapa banyak orang yang mampu bertahan di dunia bawah setelah setahun. Saudaraku, bisakah kau ceritakan tentang istana surgawi? Seseorang tiba-tiba bertanya. Mendengar ini, Mo Wen ragu sejenak. Meski wajahnya terlihat dingin, dia tetap saja terlihat bersemangat dibandingkan dengan yang lain. Karena kamu ingin tahu, aku akan memberitahumu sesuatu. Mo Wen mengangguk dan berkata, Istana Langit adalah inti dari Istana Ling Qiao milikku. Vitalitas langit dan bumi di sana jauh lebih melimpah daripada di Istana Bumi, karena ada susunan pengumpulan roh yang sangat besar di bawah tanah. Vitalitas langit dan bumi di 3 istana di Xuan dan Huang sebenarnya adalah limpahan dari Istana Langit. Pada saat yang sama, para penjaga, tetua, dan kepala Istana Ling Qiao Ku semuanya tinggal di Istana Surga. Dapat dikatakan bahwa Istana Surga adalah Istana Ling Qiao yang sebenarnya, dan 3 istana di Xuan dan Huang hanyalah tiruan. Aku juga seorang murid Istana Surga, tetapi sayangnya aku tidak memiliki harapan untuk menerobos ke alam pil ilahi dalam kehidupan ini, jadi aku mengundurkan diri dan menjadi seorang penjaga. Seluruh hadirin kembali terdiam. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman Istana Bumi memiliki vitalitas langit dan bumi yang begitu melimpah, tetapi itu hanyalah luapan dari Istana Langit. Lalu, sampai sejauh mana vitalitas langit dan bumi di Istana Surgawi akan melimpah? Berapa kali itu dunia bawah? Ganda atau 3 kali lipat? Atau 5 kali? Saudaraku, kamu masih sangat muda, mengapa kamu tidak memiliki harapan untuk menerobos ke alam pil ilahi? Orang lain bertanya. Mo Wen tersenyum pahit dan berkata, Meridian sudah terbentuk, jadi tidak ada harapan untuk menerobos. Hanya jika Anda menerobos ke alam dan Yuan setengah langkah sebelum usia 25 tahun,
Anda akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam dan ilahi di masa depan. Jika tidak, itu tidak mungkin. Tidak ada pengecualian di rumah Ling Qiao selama bertahun-tahun. Saudaraku, apa itu alam dan Yuan setengah langkah? Mengapa aku belum pernah mendengarnya? Mo Wen melanjutkan penjelasannya, alam dan Yuan setengah langkah ini adalah alam transisi antara alam mendalam sejati dan alam dan ilahi. Alam mendalam sejati menggunakan Xuan Qi, sedangkan alam dan ilahi menggunakan Dan Yuan. Jika Anda ingin menerobos ke alam dan ilahi, Anda harus memadatkan Dan Yuan terlebih dahulu, dan Anda harus memadatkan Dan Yuan sebelum meridiannya selesai. Setelah memadatkan Dan Yuan, selama Anda menggabungkan pil batin binatang buas yang misterius, Anda dapat menerobos ke alam dan ilahi. Sebenarnya, hal-hal ini terlalu dini bagi kebanyakan orang yang hadir. Namun, Mo Wen berpikir bahwa memberitahu mereka lebih awal akan memiliki efek yang memotivasi. Bagaimanapun, meridiannya selesai pada usia 25 tahun. Jika tahun-tahun ini terbuang sia-sia, maka Anda tidak akan pernah bisa menerobos ke alam dan ilahi selama sisa hidup Anda. Semua orang yang hadir terdiam, diam-diam berkata dalam hati mereka bahwa mereka tidak boleh bersantai dalam beberapa tahun ke depan. Saya memadatkan Dan Yuan ketika saya berusia 27 tahun. Jika aku dengan paksa menggabungkan pil batin binatang misterius, aku akan meledak dan mati. Mo Wen mendesah. Pada usia 27, dia hanya 2 tahun lebih lambat, tetapi hanya selisih 2 tahun yang mencegahnya menerobos ke alam pil ilahi selama sisa hidupnya. Baiklah, mari kita mulai. Mo Wen tiba-tiba berkata, selanjutnya, aku akan menugaskan akomodasi untukmu, 2 orang per halaman, dan mereka yang namanya aku bacakan akan tinggal bersama. Ye Xuan, Song Caijing. Sebelum dia selesai berbicara, Song Caijing berseru, kakak senior, kamu ingin aku, seorang gadis, untuk tinggal bersamanya. Apa yang salah dengan itu? Mo Wen bertanya balik. Ini. Song Caijing memutar matanya dan mendapati bahwa itu bukan apa-apa, jadi dia tidak menolak. Namun, Ye Xuan memiliki beberapa keberatan. Jelas bahwa Song Caijing datang ke sini untuknya, tetapi Mo Wen masih mengaturnya bersama. Bukankah ini jebakan? Bagaimana jika dia bangun di tengah malam dan menusuknya dengan pedang? Bukankah dia akan terkutuk? Namun, Ye Xuan lupa saat ini bahwa Song Caijing adalah seorang putri dari dinasti Song, dan ada banyak orang yang hadir yang ingin menjilatnya. Selain itu, Song Caijing tidak buruk rupa, dan tinggal di halaman yang sama dengan seorang wanita cantik adalah keuntungan tersembunyi. Mo Wen mengabaikan Ye Xuan dan terus membacakan nama-nama. Total ada 11 halaman, dan yang terakhir diberikan kepada Tang Tian. Kedua pengawalnya terbunuh seketika oleh kapak Song Juezi, dan satu lengannya juga dipotong. Dia penuh dengan kebencian, jadi tidak ada yang berani tinggal bersamanya. Segera, akomodasi dialokasikan, dan kemudian Mo Wen pergi. Namun, sebelum pergi, dia memberitahu Ye Xuan di mana dia tinggal dan mengatakan kepadanya bahwa dia bisa datang kepadanya jika dia mengalami kesulitan. Saya bertemu dengan seorang kakak senior yang baik. Ye Xuan mendesah dalam hatinya. Saat ini, dia sudah tinggal di halaman yang sama dengan Song Caijing. Hei, bajingan, kamu harus lebih berhati-hati lain kali. Song Caijing berdiri di pintu kamarnya dan berkata kepada Ye Xuan. Mengapa kita harus berhati-hati? Ye Xuan bertanya balik. Apakah kamu tidak takut aku akan tiba-tiba menyerangmu dan mencincangmu menjadi pasta daging? Song Caijing tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang ganas. Apa yang kamu gunakan untuk mencincangnya? Ye Xuan terus bertanya. Song Caijing juga tercengang ketika mendengar ini. Dia menemukan bahwa senjatanya telah diambil oleh Ye Xuan, dan dia tidak memiliki satu pun senjata. Hei, kita sekarang adalah sesama murid, bisakah kamu mengembalikan senjata itu kepadaku? Song Caijing berjalan ke halaman dan duduk di depan Ye Xuan. Ye Xuan melihat sekeliling dan bertanya dengan nada aneh, halo. Apakah kau berbicara padaku? Baiklah, Ye Xuan, kembalikan senjataku. Song Caijing berkata dengan nada memerintah. Mengapa kau terdengar seperti sedang berbicara dengan bawahan? Biarkan saya mengoreksi Anda. Aku bukan bawahanmu dan aku juga bukan warga dinasti Songmu. Jika kau ingin senjatamu kembali, tunjukkanlah ketulusanmu.
Ye Xuan tiba-tiba mengeluarkan sepanci anggur buah dari sistem devouring, yang dibelinya di Kekaisaran Suanyang. Ketika Song Caijing mendengar ini, ia langsung menggertakkan giginya dan berkata, "Bajingan, jangan bertindak terlalu jauh.